Teman-teman kalau tadi sudah nonton video di YouTube, tadi kan sudah dijelaskan beberapa alasan ya, kenapa sih perusahaan itu memilih untuk membagikan dividennya atau malah menahan gitu, menahan hasil dari bisnisnya. Nah, kalau saya catat di sini ya, jadi ini sebenarnya beberapa alasan dan kalian juga mungkin akan pelajari lebih lanjut kalau kalian eh, ambil apa pendidikan lebih lanjut atau belajar tentang finance ya, tentang finance korporasi gitu. Nah, yang pertama ini adalah covenant. Covenant ini apa sih gitu kan? Covenant ini seperti kayak batasan-batasan gitu, batasan-batasan yang diberlakukan biasanya oleh lender, oleh si pemberi pinjaman gitu. Karena kan si pemberi pinjaman misalnya bank itu kan dia berhak atas pengembalian pinjaman. Nah, pengembalian pinjaman ini kan dibayar dari hasil bisnis si perusahaan kan, hasil bisnis perusahaan. Nah, ada beberapa kondisi ya, misal kayak si perusahaan ini profitnya belum terlalu banyak atau si bank melihat jumlah cash-nya itu nggak terlalu banyak ya dibanding kewajiban pembayaran bunganya gitu, kewajiban kewajiban pembayaran utang. Nah, si pemberi pinjaman atau bank ini dia biasanya menetapkan covenant gitu. Misalkan perusahaan nggak boleh memberikan dividen dalam berapa tahun gitu. Atau boleh sampai misalnya current rasionya itu berapa gitu, minimal berapa gitu. Hal-hal seperti itu. Tapi ini juga nggak hanya diterapkan oleh lender sih, ada juga oleh si shareholdernya malah ya. Kadang investor gitu ya. Investor misal kayak mungkin mungkin kasusnya nggak perusahaan terbuka gitu ya. Kasusnya nggak perusahaan terbuka, misal kayak startup gitu. Startup kan awal-awal tuh mereka membangun bisnis nggak langsung untung ya, nggak langsung untung. Jadi si shareholder ini, investor yang nyimpen naruh dana di perusahaan ini, mereka biasanya tadi itu ngasih pembatasan bahwa perusahaan atau manajemen itu nggak boleh bagi-bagi dividen gitu. Nah itu. Nah, yang kedua juga terkait opsi apakah dividen ini mau ditahan atau dibagi untuk memenuhi kebutuhan ekspansi bisnis nih. Apakah kalau misalkan setelah dibagikan dividen, si perusahaan masih punya dana untuk melakukan ekspansi atau tidak gitu kan. Nah, makanya dividen ini itu banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah dalam tanda kutip mature ya. Mature artinya dia sudah punya bisnis berapa puluh tahun gitu, sehingga asetnya juga besar, bisnisnya juga stabil, atau produknya juga sudah punya market yang apa ya, steady itu ya, market yang artinya konsumennya itu sudah tetap lah, dia sudah punya market share yang besar gitu, sehingga eh, performa perusahaannya juga akan lebih stabil. Nah, jadi ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mature. Misal kalau di Indonesia itu kayak BRI, Unilever, atau salah satu BUMN juga yang paling banyak memberikan dividen ya ke pemerintah itu adalah Telkomsel ya. Nah, tadi kalau misalkan dia lawannya mature tuh apa gitu kan? Growth companies. Salah satunya tadi kayak si startup, nggak hanya startup ya, tapi semua companies yang sifatnya lagi growth gitu, dia lagi menumbuhkan bisnisnya, baru di awal bisnisnya. Nah, mereka biasanya tidak membagikan dividen karena mereka berpikir mau melakukan ekspansi untuk bisnisnya dulu gitu. Gitu. Yang ketiga ini terkait dengan market signal. Ini sebenarnya banyak teori ya. Kalau teman-teman nanti akan belajar lagi terkait dengan finance gitu. Ini banyak teori-teori gimana sebenarnya dividen ini memberikan sinyal ke pasar gitu. Kan tadi itu si perusahaan dijual belikan di bursa efek ya. Jadi kalau
si perusahaan memberikan dividen, ini bisa memberikan sinyal positif nih. Wah, berarti bisnis perusahaan itu untung dong, karena si perusahaan bisa punya duit untuk dibagi-bagikan gitu ke pemegang sahamnya gitu kan. Nah, tapi kalau sudah sekali membagikan dividen, biasanya pemegang saham itu punya harapan, punya ekspektasi nih kalau si perusahaan akan membagikan terus dividen gitu. Makanya perusahaan itu akan hati-hati sekali gitu ketika memutuskan untuk membagikan dividen gitu. Karena nanti kalau misalkan entah ada penurunan atau misalkan tahun ini skip deh bayar dividen gitu kan. Nah, pemegang-pemegang saham nih, kita yang investor yang jual beli saham mikir nih, ini kenapa nih perusahaan nggak tumben tahun ini nggak bagi-bagi dividen gitu. Nah, itu akan mengirimkan sinyal negatif gitu ya, negatif bahwa ada sesuatu pada perusahaan pada bisnis si perusahaan tersebut gitu. Nah, walhasil biasanya si nilai market dari saham ini akan turun. Jadi ya itu, kalau misalkan perusahaan itu punya kebijakan dividen, itu harus difikirkan matang-matang biasanya. Jadi karena emang apakah dia confident untuk memberikan dividen secara sustain di masa depan? Kalau enggak, kemungkinan dia nggak akan punya dividen policy gitu, nggak akan punya policy untuk membagikan dividennya gitu, memberikan imbal hasil kepada si pemegang saham. Nah, yang keempat ini terkait capital cost. Capital cost ini di sini yang dimaksud adalah cost untuk meraise atau mendapatkan atau menerbitkan saham gitu. Seberapa besar cost yang harus dikeluarkan gitu. Kalau misalkan cost-nya besar, terus peraturannya juga ribet gitu kan. Nah, daripada dia menerbitkan saham lagi gitu dan butuh proses yang panjang, lebih baik dia menahan hasil operasinya dia, keuntungan perusahaan itu ditahan untuk dia gunakan ekspansi bisnis gitu. Jadi kalau cost-nya tinggi, dia kemungkinan besar akan menahan menahan profitnya untuk digunakan ekspansi. Nah, kalau capital cost-nya murah, mungkin saja dia lebih memilih untuk menerbitkan saham. Nah, yang terakhir ini terkait bagaimana si perusahaan itu punya kapasitas membayar dividen gitu kan. Jadi ketika mau membayar dividen dia harus lihat, oh kita punya duit ke segini gitu. Oh kita punya kewajiban buat bayar supplier, punya kewajiban buat bayar lender, punya rencana bisnis ekspansi gitu. Nah itu yang perusahaan harus perhitungkan. Jadi berapa sih cash flow yang tersisa kalau misalkan dia sudah memenuhi semua kewajiban atau rencana bisnisnya dia gitu. Apakah cash flow-nya ada gitu. Kira-kira sebenarnya lebih banyak lagi ya faktor yang mempengaruhi kenapa dividen itu dibayarkan atau tidak oleh sebuah perusahaan. Tapi ini kelima faktor ini biasanya yang merupakan faktor utama ya kenapa perusahaan membayarkan dividen gitu. Oke, setelah kita tadi belajar kenapa ya perusahaan membayarkan dividen. Nah, selanjutnya adalah terkait jenis dividen nih. Kalau di KISO ada 4 ya. Ada cash, kemudian property, ada liquidating, share ya. Share dividen gitu, dibayar dengan share. Nah, untuk yang pertama ini cash dividen ini adalah bentuk dividen yang paling umum ya. Bentuk dividen yang paling umum, prosesnya juga jurnalnya nggak terlalu ini ya,
paling simpel lah. Kemudian yang properti. Nah, yang properti ini sama sih sebenarnya seperti di banyak kasus ya. Properti harus di mark to market dulu nih untuk kita mengetahui nilai wajar dari properti yang mau kita gunakan untuk membayar dividen. Setelah di mark to market berapa nilai wajarnya, nah baru setelah itu nanti kita mencatat bagaimana pembayarannya gitu kan pada atau dengan menggunakan nilai wajar properti tersebut. Nah, yang ketiga adalah liquidating dividend. Nah, ini dibayarkan dari share premium, dianggap sebagai bentuk pengembalian modal kepada pemegang saham. Nah, untuk liquidating dividend ini apakah bisa dibayarkan dari share capital? Kan penjelasannya kan dibayarkan dari share premium, tapi apakah bisa dibayarkan dari share capital? Gimana menurut teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Masih pagi ya, belum pemanasan. Silakan, nggak apa-apa. Sambil lemes-lemes juga nggak apa-apa. Ayo, biar ini nih, biar bangun. Pagi-pagi udah disuruh jawab pertanyaan. Gimana teman-teman? Siapa nih? Ada yang mau jawab dulu sebelum nanti saya randomly nih. Tunjuk. Halo. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Setaunya kalian aja. Kalau kalau enggak ini deh chat. Kalau ya yes, ya kalau apa? Kalau yes tulis aja Y, tapi kalau enggak N gitu di chat chat Zoom. Coba, saya pengen lihat teman-teman pendapatnya. Nggak ada yang ngechat juga. Oke, no. One. Yang lain setengah kelas lah. Sepertinya N. Oke. Kebanyakan N ya. Oke nih. Teman-teman ada yang mau jelasin kenapa N? Kenapa no? Ada yang mau jelasin? Jawabannya no sih, tapi saya pengen dengar alasan teman-teman. Halo. Mas Iwan ya, Mas Iwan berbaik hati nih mewakili temannya tadi. Mas Iwan. Mungkin ya Mbak ya. Karena kalau dari share capital itu kan didapat dari misalkan penerbitan saham. Nah, penerbitan saham ini kan digunakan untuk memperoleh semacam aset, baik aset non cash maupun aset cash. Jadi waktu pada saat likuidasi semua aset itu kan untuk aset non cashnya kan dijual untuk menutup terlebih dahulu utang-utang yang ada di perusahaan tersebut, sehingga mungkin pembagian dividen likuidasinya ini bukan didasarkan pada share capital karena share capitalnya digunakan terlebih dahulu untuk menutup si utang-utang tadi Mbak. Jadi pakai share premium mungkin. Oke, makasih Mas Iwan. Iya. Bisa jadi alasannya seperti itu. Tapi sebenarnya alasan yang lebih jawaban ya yang lebih tepat ya. Sebenarnya ada uh, jawaban yang lebih mendasar. Sebenarnya ketika kita once uh, put money on company gitu ya, kasih uang ke perusahaan gitu dalam bentuk saham, kita udah harus siap-siap hilang sih. Beda sama ketika kita ngasih pinjaman kan, ngasih pinjaman si perusahaan
punya kewajiban untuk mengembalikan gitu kan. Makanya tuh ketika si perusahaan dilikuidasi, pihak pertama yang harus dibayar itu adalah lender. Jadi kalau misalnya perusahaan rugi, terus semua direksi, komisarisnya memutuskan, oh ya udah dilikuidasi aja gitu dengan maksudnya pemegang saham juga punya keputusan ya udah dilikuidasi. Nah, pihak pertama yang harus dibayar itu lender. Baru habis itu nanti ada pegawai, ada supplier gitu kan. Terus kemudian ada kewajiban lain-lain. Nah, baru yang terakhir itu adalah pemegang dari ordinary shares gitu. Jadi ketika dilikuidasi nggak bisa nih dari share capital karena memang si pemegang saham ya, bukan pemegang saham. Sebenarnya saham itu adalah bentuk investasi yang risikonya paling tinggi kan. Untuk risiko yang paling tinggi, jadi high risk high return. Tapi ketika si perusahaan bisa berkinerja baik gitu, punya bisnis yang maju, dia juga yang paling punya hak untuk mendapatkan imbal yang paling besar gitu dibanding tadi misalkan si pemberi pinjaman ya. Pemberi pinjaman hanya mendapatkan sebatas kuponnya gitu kan, hanya mendapatkan sebatas kupon atau bunga yang ditetapkan di perjanjian pinjaman kan. Tapi kalau pemegang saham, dia sebenarnya punya hak sebesar persentase saham yang dia pegang gitu. Jadi high risk high return. Dari share capital ini dia sudah setuju bahwa dia nggak akan gitu, dia nggak akan bisa menarik kembali gitu. Karena ya itu sifatnya high risk ya saham itu. Nah, yang terakhir nih ya, oke, makasih ya Mas Iwan jawabannya. Nanti besok-besok saya ingin semua teman-teman ini ya dengar suara teman-teman yang lain, nggak cuman Mas Iwan atau Mbak siapa itu yang suka jawab Made atau Koko terus yang lain juga gitu ya. Oke. Kemudian ini yang keempat nih. Yang keempat adalah bentuk share dividend. Nah, ini berbeda dengan ketiga dividen yang di atas. Yang share dividen ini tidak mengurangi ekuitas. Dia bentuknya hanya reklasifikasi dari equity, yaitu return earning, menjadi shares ya. Dan ini dilakukan dengan pro rata basis gitu. Artinya besar kepemilikan dari si pemegang saham ini tidak akan berubah gitu. Tadinya misal saya punya 20% gitu. Atau siapa nih, Mas Fahri punya 50%. Nah, ketika dilakukan share dividen, kepemilikan saya tetap gitu. Saya tetap 20%, punyanya Mas Fahri 50%. Gitu. Dan ini dicatat pada per value-nya ya. Gitu. Oke. Nah, ini berapa jam? Oke. Selanjutnya adalah terkait share split. Kenapa sih si perusahaan ini melakukan share split gitu kan? Efeknya seperti apa? Nah, efeknya yang namanya dilakukan share split gitu kan, dibagi-bagi sama kayak kita kayak bagi-bagi potong-potong kue gitu ya. Semakin banyak kan potongannya. Nah, itu jumlah sahamnya akan naik. Jumlah sahamnya akan naik, sementara per value-nya akan turun gitu kan. Jadi kalau di share split dari satu saham menjadi 2, jumlahnya akan naik 2 kali lipat, tapi nilai par value-nya akan turun jadi setengahnya gitu. 1 dibagi 2. Dan ini share split ini berlaku untuk semua saham, baik yang diisu, yang outstanding, yang authorized juga. Yang authorized itu kan artinya belum diterbitkan ya, belum diisu, dan juga yang treasury gitu. Jadi apply
berlaku ke semua jenis saham. Nah, kemudian untuk jurnal kita tidak melakukan apa-apa pada saat share split. Tapi ada pencatatan ya, ada pencatatan tentunya di bagian ekuitas tuh kan biasanya kan ada tuh berapa nilai jumlah saham yang beredar. Nah, itu biasanya dilakukan catatan di situ gitu. Tapi secara jurnal tidak ada. Nah, bagaimana kebalikannya? Apakah ada kebalikannya? Share split nih. Kalau share split kan dari 1 dibagi 2. Kalau kebalikannya ada nggak menurut teman-teman? Dari 2 menjadi 1. Ada. Mas Koko. Ye. Nah, kebalikannya ada yang dinamakan itu reverse share split ya. Ini nggak dijelaskan di ini ya di KISO, mungkin bukan yang nggak ada di KISO, tapi memang nggak dijelaskan saja karena nanti takut terlalu banyak informasi gitu. Nah, biasanya kan share split itu dilakukan ketika si perusahaan mau menggapai atau apa ya, merangkul lebih banyak investor gitu untuk beli gitu. Kalau terlalu misalnya kan kalau si sahamnya ini sudah terlalu mahal gitu kan, dia biasanya melakukan share split nih supaya harganya turun, terus makin banyak kan investor yang bisa beli gitu, investor yang bisa beli. Dan dengan begitu juga kadang efeknya itu setelah share split si nilai sahamnya juga bisa naik lebih tinggi gitu karena antusiasme dari investor gitu kan karena berlomba-lomba untuk beli. Nah, kalau kebalikannya memang ini ada banyak kondisi ya, ada banyak kondisi. Si pasar mungkin maksud saya pasar bisa jadi melihat bahwa ini ada sinyal ya, lagi-lagi kalau pasar saham itu terkait sinyal ya, sinyal ke pasar, ada sinyal dengan adanya reverse share split ini, apakah si perusahaan ini mau merugi atau dia mau membatasi kepemilikannya, kenapa gitu, hal-hal seperti itu. Tapi memang jarang sih ya reverse ini. Oke, nih yang terakhir, mungkin yang paling menarik buat teman-teman, dividen saham preferen gitu ya. Jadi balik lagi ke sifat ya. Kemarin feature-feature dari saham preferen kan ada banyak kan, callable, redeemable. Yang dua pertama itu adalah kumulatif dan participating gitu. Jadi kumulatif itu apa gitu kan? Kumulatif artinya dia saham preferen itu berhak atas dividen-dividen yang pada tahun sebelumnya belum dibayarkan gitu. Jadi kalau ada skip, si perusahaan skip nih 1 tahun, kalau dia preference-nya itu kumulatif, berarti dia punya hak gitu, punya hak dividen pada tahun sebelumnya. Nah, feature yang kedua itu adalah participating. Artinya dia punya hak yang sama. Ini hak yang sama gitu, dividen ya dengan ordinary shares ya. Ini tadi saya tulis CS tuh maksudnya common stock. Kalau dulu GAAP itu istilahnya common stock. Kalau sekarang ordinary shares ya. Nah, dia punya hak yang sama gitu ya, dengan ordinary shares-nya. Nah, ini saya bagi-bagi nih ya, bagi-bagi ketika jadi kalau non kumulatif, artinya dia hanya mendapatkan yang current. Kalau C, berarti dia dapat current sama yang tertunggak. Gitu. Kemudian yang non P,
non P artinya dia nggak dapat apa-apa. Jadi kalau misalkan dia ada pembayaran kepada ordinary shares, si preference ini nggak akan dapat apa-apa gitu. Sementara kalau yang P participating, dia punya hak yang sama gitu kan, berdasarkan jumlah sahamnya, berdasarkan nanti pembagiannya jumlah saham ya, jumlah saham. Oke nih. Jadi ketika misalkan nanti ya kasusnya adalah non kumulatif dan non participating. Berarti yang saham preferred dapatkan itu hanyalah dividen current. Current dividend. Current dividend pada tahun berjalan gitu. Sementara sisanya dialokasikan untuk saham biasa, ordinary shares. Atau ketika dia preferensinya itu kumulatif dan non participating, dia akan dapat sebesar tahun ini, dividen tahun ini, dan juga yang tertunggak gitu. Tapi dia nggak dapat apa-apa kan di sini kan, dia nggak dapat. Nah untuk yang non kumulatif dan participating, nah dia hanya dapat current dan juga punya hak yang sama dengan ordinary shares gitu. Dan kalau kumulatif dan participating, dia akan mendapatkan dividen tahun ini, tahun yang tertunggak, dan juga hak yang sama dengan ordinary shares. Untuk kumulatif sendiri, ini hanya berlaku terhadap dividen preference gitu kan. Tapi untuk komponen participating di sini kita hanya mendapatkan sebesar dividen tahun tersebut. Kenapa nih kira-kira? Kalau di sini ini bisa dikumulatifkan gitu ya. Kenapa enggak? Kalau misalkan dia kumulatif dan participating ya, contohnya yang ini ya. Kan dia dapat current, dapat tertunggak gitu. Terus kemudian dapat hak yang sama dengan ordinary shares gitu kan. Tapi yang ordinary shares-nya ini hanya dividen tahun ini. Tahun yang sebelumnya kenapa tuh dia nggak dapat? Maksudnya dia nggak ada komponen ordinary shares yang tertunggak. Kenapa nggak ada? Nah gini. Izin Mbak, mungkin karena yang punya sifat kumulatif itu cuma saham preference. Ordinary shares nggak punya ya Mas Fendi ya? Artinya tidak Mbak. Betul Mas Fendi. Jadi benar teman-teman, kalau ordinary shares itu dia nggak punya sifat kumulatif. Jadi hak yang sama di sini ini adalah hanya berlaku untuk dividen yang dibagikan saat itu juga gitu. Jadi nggak ada nih hak ordinary shares yang tahun lalu, ya udah kalau nggak dibagi ya udah nggak dapat gitu. Oke. Udah setengah jam ya review. Kita break dulu mungkin 10 menit sebelum nanti mau membahas soal. Nah, untuk soal sebentar. Stop dulu. Izin bertanya Mbak, terkait dividen saham itu apa cuman berlaku untuk saham biasa saja apa bisa ke preference juga Mbak? Dividen saham. Saya kurang tahu praktiknya. Nanti saya cari dulu ya, Mas Fendi ya. Baik Mbak, terima kasih.
Silakan Mbak siapa dia? Ini Mbak, kan kalau di fitur saham preference ini kan ada fitur yang kumulatif kan Mbak. Nah itu per tahun itu kayak dikumulasikan. Misalnya kalau tahun ini dia tidak membagikan di tahun depan gitu. Nah yang saya tanyakan, kenapa perusahaan itu memilih kebijakan untuk tidak menerbitkan dividennya pada tahun tersebut gitu Mbak. Maksudnya alasan apa saja yang bisa menimbulkan perusahaan tuh tidak membagikan dividennya. Terus kalau misalkan itu kan misalkan karena keadaan perusahaan itu sedang buruk jadi tidak bisa membagikan dividen, kan ada kemungkinan juga di tahun setelahnya tuh perusahaan juga maksudnya keadaan keuangan sama gitu ya. Belum ya. bisa bagi dividen ya. Padahal itu kumulatif. Jadi misalkan tahun ini dia harus membagikan 50 juta gitu, tahun depan juga 50 juta, padahal uang yang dia punya tuh nggak sebanyak itu tuh gimana Mbak? Maksudnya kan bisa memperburuk juga gitu. Itu sih yang saya tanyakan. Terima kasih Mbak. Benar sih, salah satu alasannya yaitu ya karena kondisi keuangan perusahaan sedang menurun gitu kan. Contohnya pas COVID kemarin itu ya, pas COVID 2020 itu semua kayaknya ya, hampir semua perusahaan itu mengalami penurunan sih karena ya mau nggak mau gitu kan, bisnis kegiatan ekonomi turun gitu. Kayak apa ya, semua misalnya kayak contohnya Garuda gitu. Garuda, siapa sih orang yang mau terbang gitu kan pas lagi COVID gitu. Ya gimana dia mau bagi-bagi dividen kalau perusahaannya ini nggak ada yang naik pesawat gitu. Siapa nggak ada yang beli tiket pesawat gitu. Gimana dia dapat duit gitu. Ya emang seperti itu salah satu alasannya karena dia punya apa? Dia punya keterbatasan cash ya. Tapi kalau terus-terusan nih, berarti si perusahaan punya kewajiban yang banyak dong di masa depan untuk membayar dividen gitu kan. Nah, ini makanya salah satu teknik finance ya. Jadi kan di finance itu ada banyak jenis skema pendanaan gitu kan. Nah, salah satunya mungkin kan salah satu feature saham preference juga bisa convertible ya, convertible gitu kan. Artinya mungkin bisa ditawarkan gitu, mau di convertible gitu kalau misalkan si perusahaan nggak punya kepercayaan diri, confident untuk membayar dividen di 5-10 tahun mendatang, ya mungkin akan ditawarkan saja menjadi ordinary shares gitu. Dengan misalkan jumlahnya yang lebih banyak gitu. Misalkan satu saham preference dia bisa dapat berapa ya? 10 ya, tergantung lah si perusahaan menilainya nanti seperti apa gitu. Seperti itu sih. Nanti lebih ke teknik finance sih itu. Kalau misalkan nanti perusahaan melihat wah ini nggak mungkin nih mau bayar dividen gitu. Dan kedepannya juga kalau dibiarkan nanti perusahaan punya kewajiban membayar dividen gitu. Utang lagi kan, utang gitu kan, dividen payable. Gitu. Padahal yang perusahaan juga nggak punya duit gitu. Jadi gitu kira-kira. Nanti akan banyak teknik pembiayaan. Oke, kita break dulu ya 10 menit. 8.20 kali ya kita mulai untuk membahas soal. Nah, nanti teman-teman ada yang mau share screen atau gimana? Kalau saya memplot melihat kayaknya nanti ada 2 soal ini. Soal yang pertama itu 1 orang kali ya. Terus kemudian soal yang kedua itu nanti bisa 3 orang gitu. Jadi ganti-gantian, nggak cuma 1 orang. Jadi kan ada 9 kejadian ya, yang soal nomor 2 itu. Jadi nanti per orangnya mungkin 3 kejadian gitu, 3 event.
Gimana? Jadi kalau ada teman-teman yang mau, nanti silakan disiapkan. Saya harap sih mau ya, biar teman-teman juga berlatih untuk menjelaskan dan berbicara di depan umum. Kapan lagi gitu kan? Kapan lagi kalau nanti udah kerja, udah serius gitu, apa yang teman-teman bicarakan nanti pas kerja itu nanti akan dicatat di notulen rapat gitu. Jadi kalau sekarang ya coba teman-teman latih lah untuk menjelaskan dan berbicara di depan umum. Oke, 8.20 ya, kita ketemu lagi ya. Sudah terlihat, Mbak. Sudah. Baik, untuk soal 1 yaitu diketahui neraca pada bulan Desember 31 tahun 2019 seperti ini. Kemudian yang A yaitu ditanyakan jurnal yang diperlukan untuk pengumuman dan pembayaran dividen dengan asumsi bahwa pengumuman dan pembayaran dividen tersebut terjadi secara bersamaan. Yang pertama yaitu menghitung dividen yang terutang, yaitu hanya dari saham preference karena yang memiliki sifat terutang itu hanya untuk saham yang memiliki sifat kumulatif itu hanya untuk saham preference. Dalam hal ini dividen yang terutang dibayarkan dengan menerbitkan 1.500 lembar saham treasury. Yang pertama yaitu menghitung nilai per lembar dari saham treasury yaitu 33.600 dibagi jumlah saham treasury 2.800 lembar. Sehingga hasilnya segitu. Nah, nanti dikalikan dengan jumlah lembar yang akan diterbitkan yaitu 1.500 lembar sehingga totalnya 1.800 lembar. 18.000. Nah, kemudian jurnalnya yaitu return earning terhadap treasury share. Karena pengumuman dan pembayaran dividen terjadi bersamaan sehingga langsung saja jurnalnya return earning terhadap treasury share sebesar 18.000. Kemudian untuk dividen tahun berjalan, yang pertama yaitu menghitung dividen tahun berjalan dari saham preference. Dari saham preference, dividen tahun berjalan dihitung dengan 6% dikalikan dengan total saham preference yaitu 300.000 sehingga totalnya menjadi 18.000. Untuk jurnalnya yaitu return earning terhadap cash sebesar 18.000. Kemudian dari saham biasa, yang pertama menghitung dari total saham biasa, share capital ordinary yang diterbitkan yaitu sebesar 300.000, kemudian dikurangi oleh treasury share sebesar 2.800 sehingga totalnya 29.700. Kemudian karena sebelumnya telah menerbitkan dividen untuk saham preference untuk dividen yang terutang sebesar 1.500 lembar, jadi total share capital ordinary yang beredar sebesar 298.700. Untuk cash dividennya yaitu 298.700 dikalikan dengan 0,3 untuk saham biasa. Sehingga totalnya 89.610. Sehingga jurnalnya yaitu return earning terhadap cash sebesar 89.610. Mungkin untuk yang soal A seperti itu, Mbak. Yang B lanjut aja dulu mungkin nanti biar. Yang B. Baik, untuk yang B. Bisa nggak kalau misalkan si Conchita ini, tadi kan kalau yang tertunggak itu dia bayar pakai treasury shares ya. Sementara yang current dia bayar pakai cash. Pertanyaannya bisa nggak yang 2 tahun untuk dividen preference dan ordinary itu semuanya dibayar pakai cash? Menurut Mas Fendi gimana? Menurut saya bisa berdasarkan perhitungan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu menghitung dividen terutang pada tahun 2016 terlebih dahulu. Karena yang sifatnya kumulatif untuk saham preference sehingga hanya menghitung untuk saham preference saja, yaitu 6% dikalikan dengan saham preference nilainya 300.000, totalnya 18.000. Kemudian pada tahun 2017 menghitung dividen yang pertama untuk saham preference, yaitu sama perhitungannya 6% dikalikan dengan 300.000, totalnya 18.000. Kemudian untuk saham biasa 0,3 dikalikan dengan saham yang beredar yaitu 297.200, totalnya 89.160, sehingga total cash dividen sebesar 107.160. Dalam hal ini karena sifat saham preference di neraca dijelaskan bahwa non partisipasi sehingga hanya terbatas dividen terutang dan tahun berjalan saja. Kemudian untuk saldo return earnings neraca awal yaitu 105.000. Kemudian estimated net income-nya itu 77.000. Totalnya yaitu 182.000. Kemudian dikurangi oleh cost treasury share sebesar 33.600. Sehingga uang yang tersedia untuk membayar dividen sebesar 148.400. Karena cash dividen hanya sebesar 107.160 sehingga saldo yang tersedia mampu untuk mencukupi membayar dividen. Oke, balik ke yang A, coba. Ini yang A yang pertama ini adalah kasusnya ini ya, pembayaran dividen dengan treasury shares. Nah ini termasuk ini kalau ketika dilakukan ini pencatatan treasury shares-nya ini berdasarkan nilai biayanya ya at cost, sehingga tadi untuk mencari berapa sih nilai cost per treasury shares-nya itu perlu kita cari dari 33.600 dibagi 2.800 ketemu 12 kan. Jadi pas kita beli treasury shares itu dulu harganya 12 gitu. Terus kita terbitkan kembali 12 kali 1.500 menjadi 1.800. Nah, untuk yang pembayaran dividen preference dan ordinary dengan cash, ini karena diasumsikan ini simultan, ini Mas Wendy langsung mencatatnya return earning pada cash. Teman-teman boleh seperti ini atau boleh di breakdown juga, walaupun di situ ada asumsi secara simultan, nggak apa-apa juga. Kalau saya nggak apa-apa kalau teman-teman mau mencatatnya return earning dulu pada dividen payable gitu kan, sebesar 18.000, atau juga return earning pada dividen payable untuk yang ordinary sebesar 89.000, terus kemudian pembayarannya di total gitu kan. Nah itu juga nggak apa-apa supaya terlihat juga bahwa pengeluaran atau pengurangan return earning yang dikeluarkan dengan berkurangnya kas itu dilakukan untuk apa gitu, biar kelihatan juga. Tapi kalau di atasnya juga sudah ada informasi bahwa itu untuk pembayaran dividen, terus kemudian mau langsung return earning pada kas juga nggak apa-apa. Nah tadi ini nih, apakah cukup nih untuk membayar semuanya pada cash gitu kan? Nah tadi kalau tadi Mas Fendi melihatnya dari sisi nilai saldo return earning ya, boleh ke kanan Mas Fendi yang tadi perhitungan ya ini ya. Nah ini ya. Jadi kan total semua dividen kalau dibayarkan dengan cash ini 107.160. Sebenarnya sama kan? Kalau dibayarkan, ada yang dibayarkan melalui treasury shares. Sama nih jumlah dividennya.
di sini bisa nggak nih dibayar tunai gitu. Nah, kalau di sini pendekatannya melihat dari return earning gitu. Return earning awalnya 105, kemudian ada tambahan net income sebesar 77.000 gitu. 182.000. Nah, memang kalau misalnya nanti pembagian dividennya lebih besar dari ini, 182.000, jatuhnya nanti kan kita menggunakan share premium, liquidating nanti jadinya pengembalian modal gitu. Jadi memang tidak bisa gitu, pembayaran dividennya itu lebih besar dari saldo return earning gitu. Nah, sementara hal lain juga yang mungkin perlu teman-teman pertimbangkan adalah berapa sih jumlah cash yang si Conchita ini punya gitu kan. Karena kan return earning itu akumulasi dari pendapatan kan. Pendapatan ada yang didapatkan secara cash, ada yang secara accrual. Artinya dia sudah mengakui pendapatan, padahal cash-nya itu belum diterima gitu. Nah, kita lihat juga nih cash-nya berapa gitu kan. Kalau asumsikan semua pendapatan gitu ya, semua net income nih, net income for 2020 itu 77.000, ini perusahaan punya jumlah cash yang sangat banyak gitu kan. Kalau kita hanya melihat itu ya 195 tambah 77.000, asumsikan aja gitu kan. Sekitar 270 lah ya. 270.000 versus pembayaran dividennya hanya 107.000 gitu kan. Tentunya banyak dong cash-nya. Tapi itu kalau hanya menjawab soal ini. Oh ya, si Conchita punya cash yang cukup sih untuk bayar dividen gitu. Hanya sebatas itu. Tapi nanti in real pada praktiknya di perusahaan tadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal gitu. Pertimbangannya nggak hanya punya cash yang cukup untuk bayar dividen, tapi juga cash yang cukup buat bayar lender, buat bayar supplier gitu kan, buat bayar kewajiban-kewajiban mungkin ke pegawai gitu kan. Nah, itu kan pasti butuh prediksi cash ke depan nih selama setahun gitu. Jadi berapa nih kira-kira cash yang akan didapat selama tahun operasional tersebut gitu kan. Sehingga di akhir tahun kita punya cash sebesar ini gitu, dan kita mau bayar dividen sebesar 107 gitu. Jadi kalau di soal mungkin kalian bisa simply menjawab bahwa oh ya, perusahaan punya cash yang banyak untuk bayar dividen. Terus juga perusahaan punya return earning yang banyak untuk return earning yang cukup untuk bayar dividen gitu. Tapi di kondisi nyata ada banyak gitu, selain hanya cash dan keuntungan aja. Pertimbangannya hanya cash dan keuntungan yang didapat perusahaan gitu. Gitu ya. Oke. Sebelum ke soal 2, ada yang mau ditanya? Apakah sudah terlihat, Mbak Putri? Sudah, silakan. Oke, baik. Untuk soal yang 1, itu kan disuruh nulis jurnalnya tanggal 15 Januari, menerbitkan 1,5 unit portofolio sekuritas. Setiap unit terdiri dari 3 lembar obligasi dengan nilai nominal 1.000 dan bunga kupon 11%, serta 15 lembar saham biasa seri B dengan nilai nominal 125. Dari 1,5 juta unit, 3% itu diberikan kepada broker sebagai biaya penjaminan emisi. Sedangkan sisanya berhasil dijual kepada investor di pasar sekuritas seharga 6.125 per unit. Selama periode penjualan portofolio, harga pasar saham biasa seri B adalah
225 per saham, sedangkan harga pasar wajar obligasi adalah 103. Nah, di sini saya tulis semua informasinya dulu, kemudian baru cari harga full portofolionya. Nah, caranya itu ini portofolio unitnya ada 1,5 juta dikali sama harga pasar, ketemunya 9.187.500.000. Kemudian kan ada tadi untuk biaya 3% diberikan kepada broker. Nah, caranya 3% dikali 9 juta tadi. Kemudian akan dihasilkan cash sebesar pengurangan 9 juta kurangi yang underwrite fee. Kemudian untuk alokasi kas pada obligasi sama saham itu dicatat dulu unitnya, caranya unit yang di portofolio dikali sama lembar obligasi dan juga sahamnya. Nah, hasilnya seperti ini, kemudian harga pasarnya dicantumkan di sini. Nah, kemudian akan dicari unit dikali harga pasarnya, yaitu 4,5 juta dikali 1,1030. Harganya 4.635.000.000, sama seperti yang di atas juga untuk saham B. Nah, kemudian akan dijumlahkan hasilnya 9.697.500.000. Kemudian kita akan cari alokasinya dengan cara yang obligasi yang 4 juta ini per jumlahnya dikali dengan cash yang ada di full portfolio setelah dikurangi underwrite fee. Begitu juga dengan yang saham, kemudian bisa dijumlahkan ketemunya 8.911.875.000. Jurnalnya untuk 15 Januari 2020 cash sebesar yang ini tadi, yang harga full portfolio dikurangi underwrite fee, kemudian yang kreditnya bond payable ini sebesar alokasi untuk share capital ordinary B itu caranya yang unit dikali lembar sahamnya dulu, kemudian dicari nilai dikalikan sama nilai parnya. Nah, kemudian untuk share premium ordinary itu hasil pengurangannya semua. Lanjut untuk yang jurnal 26 Februari, membeli gudang bekas PT Bulog yang mempunyai nilai wajar sebesar 3.675.125.500. Gudang tersebut dilunasi dengan menerbitkan saham preference sebanyak 300.000 lembar dan saham biasa seri A sebanyak 5 juta lembar. Nilai buku gudang berdasarkan informasi dari penjual adalah 2.575.625.000. Harga pasar dari nilai biasa seri A adalah 425. Nah, ini informasinya saya catat di sini semua, kemudian cari alokasinya langsung. Nah, untuk saham A ini alokasinya caranya lembarnya dikali dengan harga pasar saham A, ketemunya 2.125.000.000. Kemudian untuk saham preference, kan ini tadi ada harga beli gudang bekasnya seharga 3.675.125.500. Itu kita cari saham preferennya tinggal yang harga beli gudang dikurangi sama sahamnya. Kemudian jurnalnya wielding sebesar 3 juta tadi harga beli gudang bekas pada share capital ordinary. Karena tadi ada informasi kalau nilai parnya ordinary A itu 375, maka 375 dikali dengan lembar sahamnya. Kemudian ada share premium ordinary. Caranya itu saham A yang alokasi ini dikurangi sama yang
share capital ordinary A. Untuk share capital preference sama, tinggal dikali sama lembar sahamnya, kemudian yang self premium preference kayak tadi dikurangin, yang alokasi dikurangin sama yang capital preference. Kemudian untuk soal jurnal tanggal 10 Maret. Maret menerbitkan 100.655.198 lembar lisan biasa seri C. Nilai nominalnya 500 per lembar pada harga 515 per lembar. Terkait penerbitan saham tersebut, honor konsultan hukum yang dibayar adalah 1% dari nilai kas yang diterima dari korporasi. Biaya percetakan sertifikat saham adalah 0,1% dari nilai kas yang diterima. Di sini ada informasi terkait harga saham sama lembar sahamnya. Kemudian untuk jurnalnya itu kita tinggal cashnya tinggal perkalian antara saham C, lembar saham C sama harga saham C. Ketemu 51.836.911.970. Kemudian untuk kreditnya ada share capital ordinary C sama share premium ordinary C. Untuk share capital ordinary C tadi kan diketahui nilai parnya untuk saham C 500, kemudian dikali sama lembar sahamnya, ketemu 50 miliar sekian. Untuk share premiumnya kita tinggal kurangin antara cash sama share capital ordinary C. Kemudian di sini ada, kan tadi ada biaya pengurangan sebesar 1,1%. Berarti 1,1% dikali sama kasnya ketemu 570 juta sekian. Ini akan mengurangi kas. Begitu Mbak Putri. Oke, Amal. Makasih ya. Oke nih. Yang pertama, mungkin ke jurnal yang pertama. Kalau angka sih sudah benar, udah sama semua ya, hitungan saya sama punya Amal nih. Tadi ini teman-teman, jadi ada biaya underwriter sebesar 3% gitu kan. Biaya underwriternya ini dibayar dengan memberikan unit portofolio nih yang diterbitkan gitu. Jadi ini akan langsung, karena ini direct cost ya, karena jadi ini akan langsung mengurangi nilai cash yang diterima gitu, nilai bonds dan nilai saham juga yang nanti dicatat gitu, karena ini direct cost gitu. Jadi memang ini unit portofolio ini yang diterbitkan ini hibrid ya, hibrid. Jadi dia gabungan antara saham dan obligasi gitu. Ini biasanya kalau di market itu bisa disebut reksadana gitu. Jadi kumpulan berbagai macam sekuritas gitu kan. Dan itu bisa terdiri lebih dari satu jenis saham gitu. Artinya perusahaan A, perusahaan B gitu. Bisa lebih dari bahkan 50 perusahaan, saham perusahaan gitu kan. Jadi dikumpulkan, bisa di-combine juga, bisa dikombinasikan dengan bonds gitu. Dan itu yang akan memberikan hasil gitu kepada si investor. Nah ini makanya tadi sudah tepat cara perhitungannya. Yang pertama kita cari tahu dulu berapa nilai portofolio nih kalau full gitu kan. Terus kemudian karena ada underwriter fee, nilai penjamin. Nah ini teman-teman tahu nggak sih underwriter fee itu seperti apa? Ini sudah dibahas belum ya? Belum ya kayaknya ya. Jadi underwriter itu adalah sebenarnya siapa sih underwriter gitu? Itu bisa dilakukan oleh bank gitu ya. Bank atau investment
investment manager. Nah, ketika kita mau menerbitkan sekuritas, si underwriter nih akan melakukan underwriting. Baik itu dia akan ada banyak jasa yang dia sediakan gitu ya. Dari menyediakan prospektusnya gitu kan, untuk menyediakan ke market bagaimana sekuritas ini isinya seperti apa gitu. Atau ada juga jasa di mana si underwriter ini atau bank ini akan menjamin minimum sekuritas yang terjual atau yang dibeli oleh investor gitu. Nah, makanya di sini biayanya kadang nggak murah. Biayanya kadang nggak murah, dan semakin besar biayanya, semakin besar fee-nya, biasanya nanti tingkat kepastiannya akan tinggi. Karena apa? Jadi ketika kita nanti membayar sejumlah biaya ke underwriter dan nanti sekuritasnya misal nggak terjual sebanyak yang dijanjikan gitu kan. Misalkan dijanjikan akan terjual sebanyak 90% dari rencana penerbitan gitu. Nah, kalau misalkan dia kurang dari situ, si underwriter ini yang akan membeli, akan menutup selisihnya gitu. Jadi emang nggak murah ya, nggak murah. Makanya lumayan nih kan, 275 juta gitu. 3% dari jumlah penerbitan gitu. Nah, setelah dikurangi biaya langsung atau direct cost ini yang terkait penerbitan portofolio, ini dialokasikan masing-masing nih ke jenis sekuritasnya, baik itu obligasi yang dicatat sebesar harga pasar ya, harga pasarnya 103 ya, tadi 103. Kemudian ya 103 maksudnya. Iya, harga 103. Terus nilai wajar sahamnya itu 225 gitu. Nanti dialokasikan nilai portofolionya setelah dikurangi direct cost tadi, underwriter fee. Baru dicatat seperti di bawah jurnal ini, berapa yang masuk ke bonds payable itu berarti langsung kan sebesar nilai wajarnya 103 tadi. Kemudian berapa yang dialokasikan ke share capital, itu nilai parnya sebesar 125, jadi 125 dikali jumlah saham yang diterbitkan. Saham diterbitkan itu ada 4.500.000 ya. Kan setiap satu unit portofolio itu ada 3 lembar saham. Jadi totalnya ada 4,5 juta lembar saham yang diterbitkan kali 225. Kemudian sisanya baru ke share premium. Nah, oke. Selanjutnya untuk yang transaksi nomor 26. Nah, ini kan ini sama dengan pembahasan kita kemarin ya. Jadi menerbitkan saham untuk membeli aset gitu. Untuk membeli aset. Nilai mana nih yang kita pakai gitu. Tadi kemarin saya sudah jelaskan. Jadi kalau dalam measurement atau pengukuran aset itu ada 3 level ya. 3 level. Nanti ini nanti mungkin teman-teman pelajari kalau di teori akuntansi atau di PSAK juga ada kayaknya. Itu 3 level. Yang pertama adalah nilai aset yang sama di market gitu. Di market yang aktif ya. Aset yang sama persis gitu kan. Tapi level 1 ini biasanya ada kan? Ada emang kalau misalkan yang benar-benar sama gitu. Misal gudang bekas PT Buloh ini. Misalnya dia berlokasi di mana, Tanjung Priuk gitu. Sebelahnya juga ada gitu kan, bangunan gudang bekas juga. Tapi bentuknya beda, luasnya beda, kondisi bangunannya beda gitu.
Jadi nggak ada tuh aset, sebenarnya aset yang benar-benar sama gitu untuk aset building ya. Aset building seperti ini nggak ada gitu. Cuman tadi level 2 menggunakan nilai aset yang similar gitu. Similar aset di market gitu. Nah, kemungkinan ini nilai wajar yang di sini ini menggunakan level 2 sebenarnya ya. Menggunakan level 2. Nah, ketika level 2 nggak ada juga, nggak available di market gitu ya. Kita pakai level 3. Level 3 ini sebenarnya didapatkan itu dengan melakukan appraisal gitu. Melakukan appraisal, bagaimana cara melakukan appraisal? Bisa dari use value-nya. Kalau misalkan kita gunakan gudang bekas ini untuk operasi gitu, berapa sebenarnya dia akan menyumbang laba operasional gitu. Atau use value yang lain, misalkan kalau gudang bekas ini kita sewakan, per bulannya berapa tuh? Selama 50 tahun, mungkin masa manfaatnya 50 tahun gitu kan. Per bulannya 100 juta setiap bulan. Terus ada biaya maintenance yang harus dibayar gitu, 25 juta, 75 juta netnya per bulan. Nah, itu yang kita present value. Kita present value itu future income yang didapat dari gudang bekas ini untuk kita dapatkan atau kita anggap sebagai nilai aset. Nah, itu level 3. Jadi kalau bisa nih, jadi kalau ini berhubungan dengan pertanyaan teman-teman yang minggu lalu juga ya. Yang pertama itu level 1, kalau ada aset yang sama persis di pasar. Yang kedua, aset yang serupa gitu, similar. Yang ketiga, berdasarkan penilaian atau appraisal. Nah, appraisal juga nggak bisa sembarangan gitu kan. Tadi kemarin itu sempat beberapa kebingungan. Ini appraisal dari direksi, apakah bisa digunakan sebagai referensi nilai aset gitu? Apakah bisa gitu? Nah, ini juga yang level 3 ini, walaupun dia appraisal, bisa internal maupun eksternal, dia harus reliable. Reliable itu artinya pengukuran itu mencerminkan atau jujur lah ya, jujur gitu, jujur merefleksikan kondisi gitu, nggak dibuat-buat gitu kan. Karena tadi kalau misalkan menggunakan appraisal internal dari direksi, itu ada kekhawatiran bahwa si direksi ini akan membesar-besarkan nilai aset. Jadi memang ini pencatatan aset ini itu butuh judgement ya, butuh judgement seberapa reliable sih nilai yang dipakai, nilai wajar yang bisa kita catat gitu. Makanya nanti sih di soal nggak akan sesulit itu sih. Kemarin dosen-dosen juga berdiskusi tentang leveling ini ya, leveling pengukuran aset ini. Teman-teman ternyata juga banyak yang menanyakan hal yang sama. Sebentar, bos saya telepon. Teman-teman di kelas lain maksudnya, teman-teman di kelas lain juga banyak menanyakan hal yang sama, dan nanti mungkin di soal nanti akan dicantumkan apakah ini nilai appraisalnya itu reliable atau tidak gitu. Nah, kalau untuk kasus ini kita pakai nilai wajar dari gudang bekasnya dulu ya, sebelum kita menggunakan nilai wajar dari saham gitu kan. Karena itu tadi sifatnya. Karena sifat dari ekuitas itu adalah hak residual gitu. Jadi memang hak residual itu ya artinya sisanya. Kita harus lihat dulu berapa nilai asetnya, baru sisanya kita alokasikan ke ekuitas. Oke. Kalau yang ke bawah, Amel coba.
Nah, ini alokasinya antara ordinary dan preference ya. Jadi karena tidak terdapat nilai wajar dari saham preference, makanya alokasinya menggunakan incremental method ya. Artinya dihitung dulu berapa alokasi ke ordinary shares, baru sisanya itu ke saham preference gitu. Yang ketiga, tanggal 10 Maret. Nah, ini masih sama sih sebenarnya dengan contoh tanggal 15 Januari ya sebenarnya ya. Jadi ada biaya langsung itu sebesar 1% dan 0,1% yang akan mengurangi nanti nilai cash yang diterima. Dan biaya langsung ini akan mengurangi share premium ya. Share premium dicatat sebagai share debit share premium karena sifatnya direct cost gitu, berhubungan langsung dengan penerbitan saham. Oke, transaksi 3 selanjutnya 24 Juni sampai 30 Oktober. Yang lain kali. Makasih Amal. Sama-sama, Mbak. Jadi untuk transaksi selanjutnya Mbak yang 24 Juni itu membeli kembali saham biasa seri C yang beredar sebanyak 5 juta lembar yang pada saat itu harga pasarnya adalah 625 lembar. Jadi pada soal Mbak itu dia menggunakan cost method untuk treasury shares-nya. Jadi itu perhitungannya itu Mbak itu market value 625 dan saham biasa yang dijadikan treasury shares itu ada 5 juta. Jadi jurnalnya itu Mbak treasury shares 3 miliar 125 juta pada case 3 miliar 125 juta. Dari 5 juta dikali 625 juta Mbak. Untuk soal selanjutnya yang jurnal 24 Juli itu membeli kembali saham biasa seri C yang beredar sebanyak 2 juta lembar. Harga pasarnya adalah 630 per lembar. Jadi market value-nya itu 630 dan saham biasa yang diterbitkan lagi untuk menjadi treasury shares itu ada 2 juta lembar. Jadi pada jurnalnya itu treasury shares itu 2 juta dikali 630 jadi mendapatkan 1 miliar 260 juta pada case 1 miliar 260 juta. Terus untuk soal selanjutnya yang 30 Oktober itu menjual saham treasury seri C sebanyak 1 juta lembar dengan harga 350 per lembar. Jadi untuk penjualannya itu Mbak telah ditentukan sebelumnya itu bahwa menggunakan metode FIFO. Jadi kita menggunakan harga pasar harga pada yang 24 Juni yang 625. Jadi untuk jurnalnya itu Mbak itu cash yaitu berasal dari 1 juta saham yang dijual kembali dengan harga jualnya 350 mendapatkan 350 juta. Terus untuk treasury shares-nya itu sama dengan 1 juta dikali 625 dari pembelian saham sebelumnya Mbak yang pertama karena menggunakan metode FIFO 625. Terus retained earning karena dia rugi Mbak, terus belum ada share premium sebelumnya, share premium treasury sebelumnya, jadi menggunakan retained earning, mendebit retained earnings sebesar selisih dari treasury shares dengan case-nya Mbak, jadi 275 juta. Mungkin cukup Mbak. Ya, oke. Jangan di close dulu ya. Oke, ini benar. Yang pertama adalah treasury shares pada cash sebesar 625 kali 5 juta lembar ya. Itu 3,125 miliar. Karena dibeli pada harga pasar 625. Yang kedua, jurnalnya sama tapi jumlahnya berbeda. Itu 2 juta lembar dibeli pada harga pasar 630, 1,26. Nah, pada penjualan kembali saham treasury seri C ini dia mengalami kerugian ya, karena tadi belinya 625
pada harga 16.25, tapi dia jual sebesar 350 per lembar, sehingga kerugiannya itu langsung didebit ke retain earning karena belum ada share premium sebelumnya. Oke. Makasih Mas Fitra. Baik, Mbak. Silakan. Sudah terlihat. Nah, jadi pada tanggal 1 Desember melakukan pemecahan saham biasa seri C 241. Nah, terkait kebijakan pemecahan saham biasa seri C, tuliskan perhitungan sehingga dapat diketahui. Ya, silakan. Tadi agak nggak kedengaran. Silakan. Apakah sudah jelas sekarang, Mbak? Sudah. Sehingga dapat diketahui berapa jumlah saham biasa seri C yang beredar dan berapa nilai nominal saham biasa seri C setelah kebijakan tersebut diterapkan. Nah, jadi untuk tanggal 1 Desember 2020 ini no entry. Kenapa no entry? Karena split share ini memang tidak di jurnal dan nanti hanya mempengaruhi penyajian di laporan perubahan ekuitas seperti itu. Kemudian untuk tanggal 30 Desember RUPS dilakukan dan diketahui beberapa hal sebagai berikut. A. Pada tahun 2019, korporasi telah mengumumkan dividen kas kepada pemegang saham preferen, tetapi belum dibayar. Kemudian B. Tunggakan dividen tahun 2019 dilunasi pada tahun ini dengan cara memberikan 10.103.877 lembar saham treasury seri B kepada para pemegang saham preferen. Kemudian poin C, pada tahun ini dividen kas akan dibagikan kepada pemegang saham preferen sebesar 8% dan kepada pemegang saham biasa seri C sebesar Rp500. Catatan, pisahkan akun dividen payable untuk pemegang saham preferen dan saham biasa seri C. Kemudian poin terakhir, pembayaran dividen pada poin C akan dilakukan tahun depan. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu melakukan share split. Pada awal 10 Maret itu ada transaksi senilai 100.654.198. Kemudian tanggal 20 Juni ada pembelian kembali yaitu treasury share senilai 5 juta. Kemudian tanggal 24 Juli juga ada pembelian kembali senilai 2 juta. Kemudian ada penjualan treasury pada 30 Oktober senilai 1 juta. Jadi total sahamnya saat ini itu ada 94.654.198. Kemudian dilakukan share split untuk saham C yaitu 241. Jadi nilai setelah share splitnya itu adalah 189.308.396. Kemudian dilakukan penjurnalan yang poin A yaitu pengumuman dividen kas ke pemegang saham preferen. Pada tanggal 30 Desember 2020 dilakukan penjurnalan yaitu retain earning pada dividen payable. Senilai total saham preferennya dikalikan persentase kepemilikan saham preferennya itu 8%. Kemudian pada poin B yaitu pembayaran tunggakan untuk tahun 2019. Penjurnalannya dividen payable pada treasury share B senilai itu senilai 10 juta yang tadi 10 juta lembar saham treasury seri B-nya itu dikalikan nilai par dari saham treasury B-nya itu. Cara mencarinya ini diperoleh dari informasi poin C. Nah, yang ini. Kemudian untuk poin C, pembagian dividen kas 2020. Dibayarnya nanti, yaitu jurnalnya retain earning, didebit, kemudian dividen payable preference itu dikredit, dan dividen payable C dikredit. Dividen payable preference-nya itu tinggal dibalik dari jurnal pada poin B tadi, pembayaran tunggakan tahun 2019, kemudian dan dividen payable saham C ini diperoleh dari nilai
Rp500 tadi dikalikan ini share split C2/1 ini nilai yang ini. Nah, kemudian penjurnalan untuk 31 Desember yaitu menutup laba setelah pajak tahun 2020 sebesar 323.196.288.500. Itu jurnalnya adalah income summary pada retained earnings senilai itu tadi 323.000. Kemudian untuk neracanya saya belum selesai, Mbak. Oke, stop di situ dulu. Coba lihat, tunggu. Sebentar nih. Ini kejadiannya pada tanggal 30 Desember ya. 30 Desember. 30 Desember. Nah, untuk 30 Desember A itu pada tahun 2019 korporasi telah mengumumkan dividen kas kepada pemegang saham preference tetapi belum dibayar gitu. Artinya sebenarnya untuk yang A ini nggak ada jurnal nih karena kejadiannya sudah lampau. Atau kalau mau, maksudnya mengasumsikan itu jurnalnya seperti apa, berarti kan return earning pada dividen payable ya, sebesar nilai kas ya. Tapi nilai kasnya itu berapa tuh? 8% ya? 8% tapi kali yang mana ini? Jumlah saham preference-nya? 3063 ya? Iya, Mbak. Oke. Tapi sebenarnya untuk jurnal di tahun 2020 itu jangan sampai salah ya. Ini soalnya kan ada tanggalnya itu 30 Desember tuh. Jadi seakan-akan itu transaksinya terjadi pada 30 Desember 2020 gitu. Harusnya untuk yang A itu no entry aja. Jadi hanya informasi bahwa di 2019 itu si perusahaan menjanjikan adanya dividen gitu kepada saham preference. Untuk yang B ini adalah pembayaran yang tertunggak tadi itu dilunasi tahun ini, tapi ternyata bukan dengan cash ya, tapi dengan penerbitan saham treasury seri B kepada pemegang saham preference. Jadi jurnalnya adalah dividen payable, terus sebesar jumlah saham ya, jumlah saham yang 101 ini yang 10 juta dari soal. Oh ya, 10 juta dikali dengan cost ya. Cost-nya ini kita dapatkan dari informasi di awal kan? Iya, Mbak. Informasi di awal bahwa per lembarnya itu 250. 250 didapat dari 17 juta 17 M ya, 17 M dibagi 69 juta lembar. Betul. Oke. Kemudian ada pembayaran preferen nih, pembayaran dividen pada tahun berjalan itu kepada saham preference dan saham biasa. Nah, saham preference ini kan sifatnya di sini kumulatif dan non partisipatif. Nah, yang kumulatif sendiri sebenarnya itu sudah dibayarkan dengan treasury shares tadi kan, dengan treasury shares B. Jadi dia tidak akan masuk ke perhitungan alokasi dividen tahun ini yang akan dibayarkan melalui cash gitu kan. Nah, perhitungannya itu dari mana? Yang preference
Payable. Ya, 8% kali jumlah ini ya. Iya, 8%. Ya, Mbak. Ya, 8% kali jumlah saham preference yang beredar. Kemudian dividen payable untuk saham ordinary adalah 500 rupiah. sebesar sisanya ya. Oh, per lembarnya dapat 500 ya. 500 rupiah, iya Mbak. Iya, Dikali. betul. Per lembarnya dapat 500 rupiah. Jadi dihitung dulu tuh. Tadi kan ada split share. Ada split share sekarang. Jadi jumlah saham ordinary C seri C itu sekarang 189 juta. Kemudian dia dapat dapat dividen itu 500 per lembar. Sehingga jumlah yang dibayarkan itu sebesar 94 M. Dan totalnya dengan saham preference menjadi 97 M ya. Jadi jurnalnya return earning pada dividen payable, preference, dan dividen payable ordinary. Pembayaran dividen akan dilakukan pada tahun depan. Jadi belum ada dividen payable pada cash ya. Jadi tapi kemungkinan akan dibayarkan tahun depan itu mungkin awal-awal tahun ya. Oke. Terus kemudian ditutup pencatatan laba, menutup laba setelah pajak sebesar 332 M. Bukan 332 M. Jadi income summary pada return earning. Oke. Makasih Made. Silakan di ini. Belum dihitung ya? Belum, Mbak. Kalau atau enggak mau bareng-bareng? Coba bareng-bareng. Oh iya, boleh. Jadi apa itu dulu? Ordinary ya. Ordinary-nya adalah sebesar di atas. Sudah punya informasi yang awal belum? Belum ya? Jadi 199 kan ini awalnya kan? Jadi per 31 Desember 2019 itu terdapat nilai saham ordinary sebanyak 199 388 568 500. 568 500. Sebentar. Ditambah tadi tuh yang sebelumnya ada kan transaksi berapa nih? Transaksi ya, transaksi di awal tanggal 15 Januari, 26 Februari, ordinary-nya ditambahin. 26 Februari, tanggal 10 Maret, tambahin semua. Ya, oke, enter. Dua lima empat 403 ya sama. Terus apa lagi? Share capital preference. Yang awalnya 30637, catat aja. 30637 115 625. Ditambah transaksi yang tadi ini, penerbitan saham F29. Yang 26 Februari, waktu beli gedung. Ya. Oke, kemudian share premiumnya. Ordinary
awalnya 57 73 kali 862 500. Ditambah tadi transaksinya sama tuh. 15 Januari, 26 Februari, 10 Maret. Ada lagi nggak yang terlewat? Oke. Yang preference. Ini yang kelewat dikurangi E38. Oh, ada biaya ini dikurangin, Made. Biaya penerbitan yang tanggal 10 Maret. Yang share premium ordinary, dikurang. Nah, itu. Kemudian share premium preference. Delapan lima tujuh delapan 392 375. Ditambah waktu pembelian Oke. Return earning awalnya 525 123 45 525 123 456 789. Kemudian ditambah kurang ya harusnya. Dikurang waktu penjualan saham treasury. Dikurang lagi waktu pembayaran dividen ya. Sama ditambah income. Ditambah waktu mencatat income. Yang dikurang lagi satu tuh. Gimana? Bisa tanggal berapa Mbak yang lagi satu dikurang? Yang dikurang waktu penjualan 30 Oktober kan? Treasury C udah 30 Oktober. Nah, itu return earning itu. Nggak apa-apa di kedua 75 aja, nanti dibenerin jurnalnya. Itu dikurangin. Terus dikurangi juga waktu dia pembayaran dividen tanggal 30 Desember. Sudah 97 180. Sudah ya? 750 ya? Oh iya, sudah. Oke. Oke, sekarang treasury shares. Treasury shares dia defaultnya negatif ya. Dikasih negatif dulu kali. Negatif dalam kurung buka berapa tuh? Pembelian pembelian kembali itu 24 Juni ditambah 24 Juli ke atas lagi.
Ya, ditambah dikurang 30 Desember dikurang 30 Oktober ya. Sama dikurang 30 Desember pembayaran dengan treasury shares. Saldo awalnya lupa, ternyata belum ditambahin. Ditambah dulu. Ditambah di dalam kurungnya itu ditambahin 31 130 31 130 615 175. Ya, tambah. Oke. Ya. Yang tadi share premium treasury-nya dirubah ke return earning ya, Made ya? Ya. Berarti nggak ada share premium treasury, dihapus aja. Oke. Gitu ya. Jadi saldo per 31 Desember 2020 sebesar 1 T sekian. Oke, ada yang mau ditanya? Permisi Mbak, izin mau bertanya. Silakan. Ini boleh stop share screen? Oh, boleh. Izin bertanya Mbak, apabila dividen preferen itu Mbak ya, yang bersifat kumulatif, tapi perusahaan belum membayar dividennya 2 tahun yang lalu, gitu. Nah, apabila nilai total par value-nya itu berubah-ubah Mbak dari tahun ke tahun akibat adanya share split. Nah, itu apabila perusahaan mau membayar dividen preferennya tahun ini, apakah total par yang digunakan itu dari setiap tahunnya itu atau di nilai par value pada tahun ini Mbak, lalu dikalikan dengan beberapa tahun yang belum dibayarkan tersebut. Mas siapa tadi? Aku nggak lihat. Dimas ya. Mas Dimas, sebenarnya kalau saham preference itu punya akumulasi dividen yang belum dibayarkan. Sementara kemudian di tahun depan itu ada share split gitu. Bagaimana perhitungannya ya? Sebenarnya nggak ada efeknya sih, Mas. Jadi tadi kan biasanya kalau saham preference itu pembagian dividennya kan biasanya ada persentase tertentu tuh 8% kan? 8% kali nilai parnya. Ya berarti misalkan sebelum ada share split saya punya 100 lembar dividen. 100 total per value-nya itu 1000. Artinya per lembarnya per value-nya 10 ya. Saya share aja kali ya. Mana sih Zoom? Nah, tadi kan misal kayak saya punya 100 lembar. Setiap lembarnya 10 ya kan? Jadi total 1000. Terus sementara dividen payout ratio-nya itu misal 5%. Artinya kan 5% kali 1000 kan? Berapa tuh? 50 ya. 50. Ini terakumulasi selama misal 2 tahun. 2019, 2020, total 100. Nah, di 2021 misal terjadi share split. Share split artinya tadi yang tadinya 100 lembar berarti kan jadi 200 lembar. Yang jadinya par value-nya 10 jadi 5. Totalnya ya tetap sih 1000. Nah, kali 5%. Sama kan? 50 juga gitu. Jadi sebenarnya share split itu tidak merubah apapun sih. Dari total ya. Dari nilainya ini nggak merubah gitu. Dia hanya
memotongnya aja semakin kecil-kecil gitu. Semakin banyak jumlahnya dan nilainya juga semakin kecil gitu. Tapi secara value sih dia nggak akan berubah. Sehingga perhitungan dividennya juga nanti akan mengikuti nih, menyesuaikan gitu. Nah, kalau apabila nilai total par value-nya dari tahun ke tahun itu berbeda bagaimana? Total Mungkin ya? nominalnya berubah. Iya, dari tahun ke tahun gitu. Nah, itu di tahun sekarang itu menggunakannya itu dari setiap tahun yang bersangkutan dari tahun-tahun lalu atau tetap menggunakan total par value yang tahun ini, Mbak? Di 2021 ini berubah, misalnya jadinya nggak 5 lagi gitu ya. Misalnya jadi 10. Untung dong. Investor untung dong, belinya waktu nominal value 5, terus kemudian par value-nya jadi 10. Kalau menurut saya ini sih mungkin bisa jadi ini kejadian, tapi ini buat saham yang diterbitkan gitu, yang baru diterbitkan gitu. Sementara untuk yang lama nih, ketika dia megangnya udah di tahun-tahun sebelumnya, dia nggak mungkin berubah sih. Nggak mungkin sih berubah. Kalau nggak, ngapain perusahaan mau baik-baik ningkatin per value-nya jadi 10 gitu. Berarti apa nggak mungkin terjadi gitu, Mbak? Baik, terima kasih, Mbak. Siap. Izin bertanya, Mbak. Oke, sebentar. Silakan Mas siapa? Husnul Fikri. Bertanya tentang review yang di awal-awal tadi, Mbak. Tadi kan ada yang 4 itu, Mbak, ya. Yang 4 cara pembagian dividen itu ya. Itu kalau misalkan perusahaan itu dia tuh apakah dari awal menerbitkan saham, apa dia tuh yang 4 pembagian itu tiap tahun sama gitu, Mbak. Misalkan tahun ini kumulatif, pasti seterusnya kumulatif gitu. Udah gitu kalau misalkan 2 tahun, kalau yang kumulatif itu kan berarti kan dari tahun-tahun sebelumnya yang preferen itu kan dibayar sekarang, Mbak ya, kalau misalkan ada uangnya. Nah, kalau misalkan tahun sekarang itu ada uangnya tapi cuma cukup untuk bayar yang tahun-tahun sebelumnya, itu apa nggak apa-apa, Mbak? Udah gitu kan kalau misalkan kita cuma bisa bayar yang preferen, itu kan otomatis nanti kan yang saham biasa itu kan nggak kebagian. Nah, kalau misalkan nggak kebagian, apa nggak jadi anjlok nilainya, Mbak, gitu? Karena orang pada nggak mau beli atau bahkan narik gitu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, Mas Husnul Fikri ya. Tadi ya 4 cara ya. Itu yang terkait kumulatif, apakah kumulatif atau participating. Jadi emang feature-feature ini nanti akan berpengaruh sih ke harga saham preference gitu. Jadi kalau dia punya feature misalkan kumulatif dan participating, itu pasti harga sahamnya akan lebih mahal dibanding yang non kumulatif dan non participating. Jadi apa ya, sebanding dengan harga yang dia bayarkan itu akan sebanding dengan reward yang akan didapatkan oleh si investor saham yang membeli saham preference gitu. Tadi pertanyaannya yang kedua apa ya? Kalau misalnya nggak ada duitnya ya, uangnya habis untuk bayar saham preference ya? Iya, Mbak. Ya memang begitu. Ya itulah makanya kenapa investor itu bayar lebih mahal untuk saham preference. Karena memang dia punya privilege lebih untuk mendapatkan kepastian mendapatkan dividen gitu dibanding dari ordinary shares gitu. Nah, kalau misalkan tadi yang terakhir apa? Tadi yang pertama itu apakah tiap tahun sama gitu, Mbak, caranya? Dari awal Oh, tiap penerbitan tahun sampai sama. Kemungkinan sama sih, karena tadi itu feature-nya ini melekat sama waktu dengan harga yang waktu dia pertama beli gitu. Kemungkinan sama sih. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Izin bertanya, Mbak. Oke. Izin bertanya, Mbak, mengenai properti dividen, Mbak. Properti dividen itu bisa dibagikan menggunakan inventory apa enggak, Mbak ya? Terus kalau misalnya menggunakan inventory ya itu tuh mengakui sales revenue dan
COGS-nya pada pembagiannya atau tidak, Mbak? Ya, Mas siapa nih? Sulhan, Mbak. Sulhan. Ini akan sangat tergantung ke jenis perusahaannya ya. Bisa aja sih kalau mau ya. Kalau dia emang misalnya jualan merchandise gitu ya. Merchandise itu barang dagang gitu. Misal dia ya udah kita mau kasih dividen tapi dengan ngasih paket gitu. Ngasih paket barang gitu, satu paket barang gitu kan. Ya bisa aja sih, bisa aja seperti itu. Tapi kayaknya jarang banget sih kejadian. Jarang banget sih ini kejadian. Tapi ya bisa dimungkinkan sih, tergantung kalau misalnya perusahaannya ini perusahaan dagang yang emang inventorinya itu kecil-kecil kali ya, terus bisa dibagi-bagi ke investor. Kalau misalkan dia inventorinya seperti apa ya? Inventorinya mungkin barang material gitu kan, dia perusahaan konstruksi ya, masa inventorinya bata-bata itu mau dibagikan gitu kan jadi nggak bisa kan, nggak mungkin. Jadi emang dimungkinkan, tapi ya harus lihat juga jenis perusahaan dan bisnisnya seperti apa gitu. Oh, siap, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya. Izin bertanya, Mbak. Oke. Terkait pertanyaan dia yang sebelumnya, jika semisal pada tahun 2016 dan 2017 perusahaan itu tidak mampu membayar dividen saham preference, kemudian pada 2018 perusahaan itu memutuskan untuk menarik kembali saham preference yang beredar tersebut, apakah dividen yang belum terbayar pada tahun 2016 dan 2017 tersebut nantinya harus tetap dibayar ya, Mbak? Terima kasih. Ditarik artinya dibeli gitu ya? Iya. Pasti masih harus dibayar sih, karena itu kewajiban yang sudah timbul sih. Atau bisa jadi ganggu aja. Atau bisa jadi ini dibayarnya seperti apa, bisa dengan cash gitu, atau ditarik kemudian bisa diganti dengan ordinary share yang lebih banyak gitu, tergantung nanti si perusahaannya, tapi harus dibayar sih, nanti tergantung kesepakatan kali. Terima kasih, Mbak. Siap. Mohon maaf, Mbak, izin menanggapi pertanyaan Ratu. Oh iya. Ini berdasarkan sepengetahuan saya ya. Terkait pembagian dividen kan salah satu hak istimewa yang diberikan oleh pemegang saham preferen adalah memiliki hak diutamakan saat direksi mengumumkan akan ada pembayaran dividen. Itu ada hal yang harus digarisbawahi dulu. Yang pertama, pada saat RUPS, apakah Dewan Direksinya itu mengumumkan pembagian dividen atau tidak? Kalau iya, tidak mungkin pemegang saham preferen tidak mendapatkan dividen, karena pemegangnya dapat hak khusus gitu kan untuk didahulukan terlebih dahulu. Terus yang kedua, jika tidak, karena tidak dibagikan ya baik pemegang saham preferen atau saham ordinari itu nggak ada yang dapat dividen. Terus yang kedua, apa alasan perusahaan tidak membayar dividennya? Jika alasan perusahaannya itu emang sedang merugi gitu kan, ya apa yang mau diberikan sebagai dividen gitu kan, nggak mungkin juga bagi-bagi rugi karena itu nggak sesuai dengan prinsip economic entity. Terus kalau alasannya itu nggak bayar dividen karena ingin melakukan ekspansi dan berjanji akan membayar dividen juga pada tahun tersebut, maka dividen yang harusnya dibayar tahun lalu itu harus diakumulasikan dengan jumlah dividen yang dibayarkan tahun ini atau 2017-nya gitu. Sedangkan kalau pas tahun 2017-nya perusahaan memutuskan untuk menarik saham preference-nya, maka perusahaan wajib membayar dividen yang tahun lalu yang telah dijanjikan oleh Dewan Direksi pada saat RPS yang tahun 2016. Itu, Mbak. Oke, makasih Mas Adam ya. Jadi emang syaratnya tadi ya harus diumumkan dulu ya. Si direksi harus memutuskan ada pembagian dividen kepada saham preference dulu ya. Oke, makasih. Izin bertanya, Mbak. Oke. Nggak mau nyalain video, Mbak? Oh. Biar tahu mukanya.
Oke, silakan. Terkait dengan pembagian dividen saham preferen dengan partisipatif penuh, itu kan ada tarif partisipasi yang digunakan untuk menghitung pembagian dividen antara saham preferen dan saham biasa ya Mbak. Nah tarifnya itu apakah bisa berbeda dari tahun ke tahun Mbak? Oke. Ini bahas contoh di buku dulu ya. Karena takutnya kalian baca di buku, ini kok beda gitu. Jadi kalau di buku, itu ketika ada dia si saham preferensi ini ada future participating, itu diasumsikan bahwa persentase pembagiannya ini akan sama dengan saham ordinary gitu. Akan sama dengan saham ordinary. Kalau misalkan tidak diatur di soal ya. Tapi ini bisa jadi berbeda sih, bisa jadi berbeda. Cuman untuk soal itu nanti persentasenya akan sama dengan saham ordinary gitu. Nah, apakah persentase ini tetap atau tidak? Itu sebenarnya kembali lagi sih semua ke kebijakan perusahaan gitu ya. Jadi memang ya kita akuntansi hanya mencatat saja, tapi untuk terkait kebijakan berapa persentase tetap atau berubah itu sebenarnya kembali ke kebijakan perusahaan. Nah, kalau misalkan dia berubah nih, misalnya dia 10% waktu penerbitan saham preference, terus kemudian berubah, turun, ya pasti ini akan berpengaruh terhadap persepsi dari market sendiri. Kenapa nih tiba-tiba diturunin gitu kan? Apakah si perusahaan nggak confident untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang saham preference gitu kan? Nah, itu akan sangat berpengaruh sih kepada pembiayaan korporasinya, kepada persepsi marketnya. Jadi bisa jadi berubah, tapi tadi itu seberapa besar kemungkinan hal ini berubah ya tergantung kondisi masing-masing perusahaan sih. Gitu. Terima kasih Mbak. Oke. Ini saya mau Oke, silakan 2 menit lagi kali sebelum saya harus mengisi LMS soalnya. Izin bertanya, Mbak. Oke, Mas Iwan. Tapi terkait tugas pertemuan yang kemarin, Mbak. Boleh. Coba saya buka dulu. Di pertemuan kemarin kalau tidak salah yang soal KSO transaksi nomor 2 itu kan dilakukan penerbitan saham ordinary untuk membeli sebuah mesin dengan appraisal value-nya itu 7.100. Nah, di kunci jawaban yang saya buka itu tuh di situ ada keterangan bahwasannya di soal tersebut menggunakan asumsi saham diperdagangkan secara teratur sehingga nilai yang digunakan untuk mencatat mesin adalah nilai wajar saham. Apakah boleh ya Mbak seperti itu? Karena di kunci jawaban itu dibilang juga kalau jika semisal saham tidak diperdagangkan secara teratur baru menggunakan nilai fair value mesinnya, Mbak. Oke. Pertanyaan Mas Iwan sebenarnya ini ya. Jadi sebenarnya tuh seberapa reliable sih nilai yang kita pakai gitu kan. Tadi kan pertama levelnya tadi yang saya sudah bahas gitu kan. Terus 3 level ini nilai aset, yang satu nilai saham gitu kan. Mana yang ini kita pakai? Yang pertama paling reliable, level 1 ada apakah tersedia? Kan nggak ada. Kan level 2 juga nggak ada gitu. Yang ada tersisa adalah nilai saham yang marketnya itu highly regulated, artinya di situ highly regulated itu informasi terkait korporasi tersedia, informasi terkait pasar tersedia, semua informasi lah, hampir semua informasi tersedia, sehingga nilai wajar sahamnya itu hampir merefleksikan kondisi sebenarnya gitu. Merefleksikan semua informasi ini. Nah, yang di sini adalah nilai appraisal gitu. Sebenarnya ini judgment juga sih ya, judgment seberapa reliable sih, mana yang paling reliable, apakah
nilai wajar dari saham yang highly regulated ini, atau appraisal gitu, yang kemungkinan atau possibility biasnya ini tinggi gitu. Jadi sepertinya di soal tersebut melihat bahwa nilai appraisal itu kemungkinan besar dihindari gitu, karena banyak sekali bias gitu. Meskipun pakai external appraisal gitu kan, bisa aja dibayar kan, bisa aja disuap untuk buatlah nilai sahamnya tinggi gitu kan. Jadi makanya sebenarnya yang level 3 ini itu akan sangat dihindari sih ya untuk aset tetap ya. Tapi kalau untuk aset-aset yang lain seperti account receivable, terus ada inventory gitu kan. Nah, itu bisa jadi pakai level 3-nya gitu kan. Pakai level 3 dari nilai apa tuh yang dengan net realizable value-nya seperti apa gitu kan, bisa jadi pakai level 3. Tapi untuk aset tetap ini level 3 memang agak jarang gitu. In real life itu agak dihindari gitu lah. Jadi sehingga kalau dibandingkan dengan nilai saham yang highly regulated ini, lebih milih yang nilai dari pasar saham ini gitu Mas Iwan. Makanya di situ kunci jawabannya jadi 8.000 ya? Iya, Mbak. Gitu ya. Baik, terima kasih, Mbak. Nanti ini udah jadi concern sih buat dosen-dosen ya, apakah nanti kalau misalkan ada appraisal nanti ada informasi gitu kalau nilai ini reliable atau tidak gitu. Oke. Baik, Mbak. Oke, 952 saya kira cukup ya karena saya harus